mati tanpa mati. Boleh ke sana. Belakang aja, Pak. No. Stop. Kita ke sana. Ayo dong. Rusak. Pinggir-pinggir ya. Nah, kita sudah melihat satu persatu kondisi di 5 lapangan. Dan pemerintah pusat sudah mengambil alih sebagian kerjaan untuk pemerintah daerah. Dan kita sudah tekan kepada pemerintah daerah harus serius mempersiapkan. Khususnya buat Jakarta tidak ada isu. Ya, isunya hanya kita saling mendisiplinkan diri. Mungkin silakan Pak, biar media tahu apa yang dikerjain Pak. Ayo. Oke. Problemnya apa coba? Ya, problem di Jakarta hanya satu, jangan dipakai lagi aja sampai ke Piala Dunia. Kenapa? Karena memang rumput ini kan tumbuh, Pak. Ya, ceritain mengenai stitching, mengenai apa coba? Jadi nanti pada saat sekitar minggu ketiga Maret itu ada stitching. Kita mengalihkan tadinya stitching itu sebetulnya yang dikatakan hibrid, yang sebenarnya adalah yang stitching ini. Yang kita tahu, sistem hibrid gitu kan. Nah, di lapangan bola nanti ada hibrid juga. Jadi 6 lapangan, Pak, yang akan dipakai oleh Piala Dunia. Harus standar FIFA. Dan itu harus di stitching. Stitching apa nggak ngerti? Stitching itu menjahit rumput sintetis dimasukin di rumput asli. Alat jahit. Jadi kalau alat jahitnya itu seperti kamar gitulah, berbentuk kamar gitu, nanti akan cek masuk di lapangan untuk menjahit. Ya. Di antara rumput asli. Jadi rumput asli itu nanti ada rumput sintetis. Perlu berapa lama khususnya itu? Untuk sekarang? Untuk pengoperasiannya hanya seminggu, Pak. Si alat itu. Tapi persiapannya tidak boleh seperti tadi ada yang botak itu nggak boleh. Sehingga rumput aslinya harus stabil dulu. Untuk stabil ini kami butuhkan waktu sekitar sebulan. Sehingga tadinya nih Jakarta itu harusnya stitchingnya nomor 1. Kami geser jadi nomor 3 urutannya. Balik dulu, Pak. Bali, Surabaya. Mungkin digeser lagi? Enggak. Kalau ada event digeser lagi? Enggak. Ya itu kalau ada event terpaksa. Oh, nggak boleh. Jadi dari mohon PSSI tidak ada event lagi, Pak. Apapun. Kalau saat ini stress level rumputnya sendiri seperti apa, Pak? Pada saat pembangunan kita sudah lihat bahwa nilai kita tertinggi untuk SU ya. Tetapi sekarang kan boleh ada penilaian. Nanti tanggal 23 ada penilaian lagi. Tapi kalau secara umum sih SU memang tidak akan ya paling bagus pasti. Dari drainasenya, dari rumputnya ini paling bagus. Pak Heru, silakan. Ya, cukup mendukung kebijakan Pak Erik. Tapi kita awasi, kita kolaborasi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Pemerintah dukung.
Intinya tadi saya sudah bicara dengan direksi GBK, apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama, dan tentu perbaikan harus segera dijalankan ya, karena ini kondisi yang kritikal ya. Ini merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat kejuaraan dunia ini. Di sini akan ada tentunya opening di sini dan juga hal-hal pembukaan lain di sini. Jadi saya harus ambil posisi, tidak ada event lagi di sini. Apakah event olahraga, event kesenian, tidak ada lagi. Karena ini sudah menjadi ya titik kritikal kalau kita tidak mau dipermalukan dalam penyelenggaraan event dunia ini. Dan saya rasa dengan dukungan pemerintah daerah, direksi GBK, kita pastikan soliditas apapun kita harus mempertahankan ya kondisi rumput terbaik untuk kejuaraan dunia yang sudah kita siapkan selama ini ya. Ya, Pak menegaskan aja Pak, Persija kan mau mengajukan GBK buat lawan Persib Pak, berarti nggak bisa Pak ya? Jawabannya tadi, ya. Semua event kita tidak membeda-bedakan apakah event entertainment, olahraga, tidak dimungkinkan lagi. Ya, ini bukan masalah pilihan salah dan benar, tapi ini kebijakan yang harus kita ambil kalau kita tidak mau gagal, apalagi yang namanya pembukaan ada di sini. Pak, ini secara penegasan berarti rumput rusak Pak. Kemudian nanti ketika FIFA datang ke sini apakah sudah mungkin bisa kembali lagi atau bagaimana? Ya, tadi direksi GBK sudah menyanggupi untuk perbaikan yang ada. Nanti tentu kita dampingin, kita juga nggak mau ninggalin direksi GBK. Ya, tetapi tadi yang disampaikan, kenapa khusus beliau saya bicara di sini karena kompleksitas ya merawat rumput ini bukan seperti yang di rumah halaman kita. Ya, saya juga melihat ini standar FIFA makin hari makin tinggi. Nah, inilah yang saya rasa persepsi harus sama. Pak, FIFA match di lawan Burundi kan berarti nggak bisa di sini, jadinya di mana Pak? Kenapa? FIFA match di lawan Burundi kan nggak bisa. Oh, nanti kita carikan lapangan, banyak lapangan di Indonesia yang siap ya. Mana Pak? Ya, nanti ada sekjennya, ada exco-nya. Satu-satu ini dulu. Dari Pak, rumput apa lagi Pak catatan FIFA untuk Ya, saya rasa rumput aja. Dan ini cuma masalah keseriusan kita bekerja sama, dan saya yakin di bawah pimpinan Pak Heru sebagai PLT Gubernur, beliau pasti merupakan kepanjangan tangan yang menjaga daripada harkat dan martabat ya Jakarta ini menjadi harus tempat opening yang tidak mungkin kita tidak dapatkan. Pak, tadi Bapak sempat bilang ada 5 stadion. Untuk stadion lain update-nya sejauh ini gimana? Saya rasa progres yang luar biasa, yang saya cukup kaget tadi sama Pak Zainuddin, sama Ibu Ratu Tisa dan Ibu Esti. Persiapan Gelora Bung Tomo yang saya rasa akan menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Karena keseriusan pemerintah daerahnya, ya, kapasitasnya juga 80.000 dan kondisinya sangat prima, dan saya rasa ya ini membanggakan kan ketika kita mempunyai lapangan yang standar internasional lebih dari satu. Karena kalau kita mau bidding Piala Dunia 2034 pasti kalau kita lihat dengan format yang baru FIFA yaitu 48 negara, itu di Amerika, Kanada, Meksiko itu kurang lebih diperlukan 11 lapangan. Nah, artinya kalau kita sendirian kita perlu 11 lapangan. Kalau kita bersama dengan negara lain ya nggak tahu nanti apakah 4, 5, 6 saya tidak tahu. Artinya apa? Standar yang kita miliki ya harus setinggi Gelora Bung Karno semua. Nah, yang sudah ada di Gelora Bung Tomo sudah mulai menyamai. Dan ini yang harus kita tingkatkan supaya tadi kita punya fasilitas yang mumpuni. Ya, cukup ya. Pak, terkait penolakan beberapa pihak terhadap timnas Israel seperti dari PKS kemudian dari ormas-ormas, seperti apa Pak tanggapannya? Ya, kan kemarin sudah disampaikan beberapa kali.
tupoksi daripada PSSI ini mempersiapkan tim nasional. Betul? Kan ada tuh job desk-nya. Mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggara. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Itu sudah ada putusannya. Sudah ada rapatnya. Jadi kita harus bagi-bagi tugas. Ya, dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini, ya.